Kita semua pasti pernah kan install sistem operasi server. Kayaknya sih simple ya, klik-klik, tunggu, selesai. Tapi tahu nggak, ada perbedaan yang jauh banget antara sekedar beres install sama membangun server standar industri. Nah, di sini kita bakal coba jembatani perbedaan itu bareng-barang. Coba bayangin deh, habis beberapa kali klik next, loading barnya penuh, terus muncul tulisan installation complete. Wah, lega banget rasanya, kerjaan beres. Tapi tunggu dulu. Kalau kita tanya ke sysadmin profesional, mereka mungkin cuma senyum terus bilang, kerjaan kamu? Oh, itu sih baru pemanasan. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada server hasil install biasa yang kadang kayak bom waktu, bisa tiba-tiba down, keamanannya diragukan, dan nggak ada catatannya sama sekali. Di sisi lain, ada server standar industri, kokoh kayak benteng, bisa diandelin, dan punya buku panduan yang jelas. Misi kita sekarang adalah mengubah server yang kiri jadi kayak yang kanan. Oke, sekarang ayo kita bongkar miskonsepsi paling umum soal server. Ini tuh bukan cuma soal nyelesain wizard instalasi, bukan sama sekali. Ini soal mengubah cara kita berpikir. Ini dia, ini filosofi intinya. Siapapun bisa bikin server nyala. Gampang, tapi seorang profesional itu membangun server yang bukan cuma siap kerja hari ini, tapi juga siap dirawat, siap diperbaiki, dan siap dikembangin sama orang lain, atau bahkan sama diri kita sendiri 6 bulan dari sekarang. Jadi gimana dong caranya? Rahasianya itu bukan di file ISO-nya atau di tombol install-nya. Jauh sebelum itu, seorang profesional selalu mulai dengan sebuah rencana. Sebuah blueprint yang matang. Nah, blueprint ini punya 3 bagian utama. Pertama, platform. Kita mau bangun di mana? Kedua, spesifikasi. Seberapa kuat server yang kita butuhin? Dan yang ketiga, ini yang sering banget disepelekan padahal penting banget, identitas. Server ini namanya apa? Siapa adminnya? Alamat IP-nya berapa? Ingat ya, di dunia profesional, musuh terbesarnya itu kekacauan. Nggak ada ceritanya server tanpa nama atau pakai IP acak-acakan. Setiap aset itu harus punya identitas yang jelas dari awal. Kerapihan itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Dan ya, inilah wujud nyata dari blueprint tadi. Lihat kan, bahkan sebelum proses instalasi kita mulai, kita udah tahu persis nama servernya siapa, adminnya siapa, alamat lengkapnya di mana, semua ini dicatat. Ini tuh peta kita yang bakal jadi panduan biar kita nggak kesasar nanti. Oke, peta udah di tangan, sekarang waktunya mulai perjalanan. Nah, pas lagi proses instalasi ini, nanti bakal ada satu persimpangan jalan. Kelihatannya sepele, tapi pilihan kita di sini bakal nentuin nasib server kita ke depannya. Coba deh pikirin, dari semua pilihan yang ada, bahasa, zona waktu, layout keyboard, ada satu keputusan yang bisa bikin server kita jadi super tangguh atau malah rapuh banget. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah cara kita mempartisi disk. Pemula biasanya ya udah bikin 3 partisi dasar aja. Tapi profesional, mereka selalu nambahin satu partisi terpisah yang super penting, var. Loh, emang kenapa sih satu folder ini istimewa banget? Nah, ini dia alasannya. Folder var itu ibarat gudang buat semua data yang gampang bengkak. Kayak log system, database, file-file website. Kalau gudang ini nyampur sama otaknya server, terus suatu saat lognya membludak, wah, seluruh server bisa langsung sesak napas, mati total, beneran. Jadi misahin var itu kayak kita beli asuransi jiwa buat server. Murah dan penting banget. Instalasi selesai, server berhasil booting, dan kita disambut sama layar hitam dengan kursor kedip-kedip. Buat banyak orang, ini garis finish. Tapi buat kita, hehe, ini justru tanda balapannya dimulai. Pekerjaan yang sesungguhnya baru aja akan kita mulai. Hal paling pertama yang dilakuin profesional setelah sesuatu jadi adalah inspeksi. Kita cek lagi server yang baru lahir ini udah sesuai belum sama blueprint kita tadi. Cek namanya, cek alamatnya, cek partisinya. Jangan cuma percaya, tapi verifikasi. Lanjut, langkah yang nggak boleh banget dilewatin, update sistem. Server yang baru diinstal itu kayak rumah baru yang pintunya belum dikunci. Kenapa? Karena file installernya seringkali isinya software versi lama yang banyak celah keamanannya. Langkah ini ibarat kita masang semua kunci, gembok, dan alarm di rumah baru kita. Wajib, nggak bisa ditawar. Di dunia server, login sebagai root buat kerjaan sehari-hari itu bahaya banget. Ibaratnya kita bawa-bawa kunci brankas kemana-mana. Resikonya gede, makanya kita bikin user admin khusus, terus kita kasih dia kekuatan super seperlunya aja lewat sudo. Ini prinsip keamanan dasar, kasih hak akses secukupnya, jangan berlebihan. Terakhir,
Untuk pengamanan awal, kita tutup gerbang utama buat para penyusup. Kita larang siapapun login sebagai root dari jarak jauh lewat SSH. Ini kayak kita matiin tombol bobol server ini dari internet. Langkahnya simple, tapi dampaknya buat keamanan itu gede banget. Oke, server kita sekarang udah lebih kokoh, lebih aman, dan siap kerja. Tapi masih ada satu langkah terakhir. Langkah yang jadi pembeda antara teknisi biasa dengan arsitek infrastruktur profesional. Dokumentasi. Dan ini dia hasilnya. Bukan cuma catatan asal-asalan, tapi sebuah dokumen serah terima. Dokumen ini adalah peta harta karun buat server kita. Percaya deh, diri kita di masa depan yang lupa sama konfigurasinya, atau teman setim kita yang harus nanganin server ini nanti, mereka bakal berterima kasih banget sama kita yang sekarang. Tanpa dokumentasi, server itu jadi kayak server liar, cuma sebuah kotak hitam misterius di pojokan. Nggak ada yang tahu isinya apa, nggak ada yang berani nyentuh, dan pas rusak, semuanya panik. Nah, dokumentasi itu cara kita menjinakkan server liar itu, mengubahnya jadi aset berharga yang bisa dikelola. So, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Lain kali pas berhadapan sama layar instalasi, apakah kalian cuma mau jadi seorang installer yang berhenti di garis finish? Atau kalian mau melangkah lebih jauh, jadi seorang arsitek yang membangun sebuah aset digital yang stabil, aman, dan profesional? Jawabannya ada di tangan kalian.